pagi, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sistem komputer. Anggota kami ada saya sendiri, Karen, Ahmad Naufal, Dea Anggrani, dan juga ada Maulidan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian sistem komputer. Pengertian sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh pengguna. Fungsi sistem komputer itu ada 4. Yang pertama itu menginput sebuah data. Sistem komputer bertugas untuk menginput segala macam jenis data yang telah dimasukkan oleh seorang pengguna melalui sebuah perangkat hardware. Yang kedua, memproses sebuah data. Mentransferkan sebuah data mentah menjadi suatu informasi yang bisa dibaca oleh memori komputer. Yang ketiga, menghasilkan sebuah data. Menghasilkan sebuah output yang merupakan salah satu hasil dari data yang sudah diproses. Yang keempat, itu menyimpan sebuah data. Menyimpan data output yang merupakan hasil dari olahan sebuah proses di dalam memori komputer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea Anggraini. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Karen sebelumnya. Yang materi selanjutnya yaitu komponen sistem komputer yang terdiri dari 3, ada hardware perangkat keras, software perangkat lunak, dan brainware. Komponen hardware. Komponen hardware adalah perangkat yang mempunyai wujud fisik dan bisa disentuh. Perangkat ini terdiri dari berbagai macam benda komputer yang bisa kita pakai, contohnya seperti monitor, mouse, keyboard, dan CPU. Jenis-jenis hardware yang pertama terdiri dari Central Processing Unit atau CPU. Memiliki fungsi sebagai pusat pengolahan data dan mengontrol segala macam perangkat internal maupun eksternal yang terhubung pada sebuah komputer. Yang kedua, input unit atau input device adalah perangkat keras komputer yang bertugas sebagai alat yang berguna untuk memasukkan data, contohnya seperti keyboard, pointing device, mouse, touchscreen, dan scanner. Yang ketiga, output unit atau perangkat keluaran. Output unit menghasilkan suatu informasi atau sebuah data yang merupakan hasil dari pemrosesan pada sistem komputer. Data yang dihasilkan dapat berupa sebuah informasi, gambar, suara, atau video. Yang keempat ada storage unit atau perangkat penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan sebuah data sebelum disimpan di output unit. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Naufal. Komponen software. Komponen software merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh sebuah komputer. Data tersebut yang sudah disimpan oleh sebuah komputer dapat berupa suatu program atau instruksi yang akan melaksanakan suatu perintah. Jenis-jenis dari komponen software yang pertama yaitu operating system atau sistem operasi. Sistem operasi komputer merupakan sebuah program dasar yang ada pada komputer. Umumnya berfungsi untuk menghubungkan seorang pengguna dengan hardware. Contohnya yaitu Microsoft Windows, Linux, Mac OS, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu program aplikasi. Program aplikasi ini merupakan salah satu kategori software yang digunakan untuk membantu sebuah pekerjaan seorang pengguna komputer untuk bisa mengolah berbagai macam data komputer. Contohnya seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, web browser, game, dan lain sebagainya. Yang ketiga dari jenis komponen software yaitu utility software atau program tambahan. Utility software merupakan salah satu kategori software yang bertugas menjaga dan melindungi suatu sistem komputer, tetapi tidak berhadapan langsung dengan sebuah hardware. Contohnya yaitu antivirus, firewall, disk defragmenter, screensaver. Yang keempat yaitu programming language. Programming language bisa dikatakan juga sebagai sebuah standar bahasa yang merupakan suatu instruksi untuk berkomunikasi dan memberikan suatu perintah pada komputer tersebut. Contohnya yaitu HP, Java, Python, C, Perl.
Baiklah, pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Maulidan. Terakhir ada brainware. Brainware ada merupakan orang yang melaksanakan atau yang mengoperasikan komputer. Brainware mempunyai peran yang sangat penting karena sebuah komputer tidak dapat dijalankan jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jenis-jenis brainware. Yang pertama itu programmer. Programmer adalah seseorang yang memiliki keahlian atau yang menguasai banyak atau salah satu dari bahasa programan. Yang kedua adalah sistem analisis. Sistem analisis merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap sebuah penelitian, perencanaan, perkoordinasian, dan merekomendasikan pilihan dari sesuatu software, hardware, atau sistem kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan dari seorang penggunanya. Jenis-jenis brainware ada administrator. Administrator merupakan orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dari sebuah sistem operasi serta beberapa program yang sedang berjalan pada sebuah sistem komputer. Yang terakhir ada operator. Operator merupakan orang yang hanya bertugas memanfaatkan sebuah sistem komputer yang sudah ada, atau seorang operator hanya menggunakan aplikasi tertentu saja atau untuk mengolah sebuah data sistem komputer. Terima kasih. Inilah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon maaf dan sampai jumpa lagi. Selamat pagi.